Mbak Ana ternyata banyak mengetahui tentang keluarga Baraguna dan tentang aura. Dan dia akan membongkar kalau aura itu sebenarnya berlatar belakang seorang biduan dangdut. Tidak seperti yang dia katakan kepada Bu Niar. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Seharum Cinta Melati yang tayang pada hari ini. Wah, seru banget ya guys ya. Tak disangka-sangka kehadiran Bibi Ana atau Mbak Ana yang merupakan asisten rumah tangganya Melati sepertinya akan berdampak baik untuk Melati nih setelah ini. Kebaikan Mbak Ana ini sangat amat luar biasa. Memang ya orang baik pasti bakalan dipertemukan dengan orang baik juga. Dan ya terbukti seperti apa yang terjadi pada Melati dan Mbak Ana. Secara kebetulan mereka ini sama-sama saling membutuhkan. Melati ya asisten rumah tangganya tidak lagi bekerja dengan dia dan tentu dia sangat amat membutuhkan asisten rumah tangga di rumah. Sedang mencari-cari, ya ternyata dia dipertemukan dengan Mbak Ana secara tidak sengaja, di mana ya Mbak Ana ini secara tidak sengaja menabrak mobilnya Melati sehingga dia pingsan, kemudian dia jadi dekat sama Melati, bahkan juga dekat dengan Sila, anaknya Melati dan Wira, dan pada akhirnya ya terjadilah kedekatan antara mereka bertiga, sehingga Melati pun jadi merasa ya dekat sama Mbak Ana. Kemudian kebaikannya Mbak Ana, kedekatan Mbak Ana dengan Tuhan membuat dia tuh ya jadi kepincut gitu dengan sosok Mbak Ana ini. Dan memang secara kebetulan juga Mbak Ana ingin mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Dia tadinya ingin pergi ke penyalur pembantu, namun nyatanya dia langsung ditawarkan kerja di rumahnya Melati dan tentu langsung oke nih si Mbak Ana ini dan sudah resmi menjadi asisten rumah tangganya Melati. Walaupun memang Melati ini belum izin ya guys ya sama Wira sebelumnya. Cuma kehadiran Mbak Ana ini setidaknya akan membuat banyak sekali hal yang akan merubah pandangannya Melati. Karena basicnya Mbak Ana ini merupakan orang kampung yang dulunya pernah menjadi seorang penyanyi dangdut. Kemudian gara-gara dia sudah semakin tua dan persaingan juga sudah semakin banyak, penyanyi dangdutnya juga diganti dengan penyanyi dangdut yang muda-muda. Alhasil dia jadinya tergeser. Dan pada akhirnya dia akan kepikiran ya untuk bekerja kembali dengan uang yang halal tentunya, yaitu dengan menjadi sebagai asisten rumah tangga. Dan sepertinya pekerjaan ini juga bukanlah pekerjaan yang tidak sering Mbak Ana kerjakan. Jadi bisa dibilang Mbak Ana ini memang sudah sangat amat profesional lah sebagai asisten rumah tangga. Apalagi setelah dia menjadi seorang penyanyi dangdut waktu itu. Ngomong-ngomong tentang penyanyi dangdut, kalian semua tahu kan guys kalau si Aura ini basicnya adalah sebagai biduan dangdut di bar. Kalian tahu banget lah ya, jadi dia dari kampung ingin pergi ke kota besar dan ingin menjadi seorang artis mungkin ya guys ya. Awalnya dia ingin mengganti kehidupan dia yang tadinya belangsak sekali, kemudian dia hidup di jalanan. Ya dia setidaknya ingin mengubah nasib dia. Makanya dia pergi ke kota besar dan dia bertemu dengan Tante Dila atau Mami Dila. Kemudian dia bertemu dengan Rifat dan sebagainya. Dan sampai pada saatnya dia menjadi seorang penyanyi di bar. Dan ya bisa dibilang sebagai biduan dangdut di bar. Nah ngomong-ngomong tentang penyanyi dangdut, Mbak Ana ini kan juga penyanyi dangdut ya guys dulunya. Nah dia juga sempat tahu lah ya kayaknya sedikit tentang siapa aja yang menggantikan dia sebagai penyanyi dangdut di kampung. Dan salah satunya itu adalah Aura. Jadi nanti dia bakalan kaget nih setelah dia tahu kalau ternyata Wira Baraguna ini mempunyai istri dua, yaitu Mbak Melati, yang dia tahu adalah Melati itu sangat amatlah baik, kemudian sangat amat lembut, tidak jahat sama sekali. Tapi istri keduanya Aura. Secara Mbak Ana ini adalah orang yang cukup mengenal Aura dulu,
dia tahu banget nih kelicikan Aura, gimana Aura manipulatifnya seperti gimana banget. Dan alhasil dia itu meminta ya Melati dan Wira untuk berhati-hati nih dengan sosok Aura ini. Dan Aura ini kan merahasiakan latar belakang dia ya kepada keluarga Baraguna dan kepada Melati. Dia takut kalau orang-orang itu tuh tahu kalau dia itu adalah penyanyi bar. Karena kalau ketahuan nih, walaupun dia hamil anak laki-laki, ya tentu keluarga Baraguna tidak akan mau kenal sama Aura. Karena apa? Ya karena dia merupakan biduan dangdut dan penyanyi di bar, alias wanita yang dianggap mempunyai pekerjaan yang murahan oleh keluarga Baraguna. Jadinya nanti Mbok Ana ini akan menceritakan latar belakang Aura ini seperti apa kepada Melati. Kemudian Aura ini orang tuanya yang mana. Nanti bakalan diceritain deh secara detail sama Mbak Ana ini kepada Melati. Sehingga Melati jadi tahu, oh gini ternyata latar belakang dari Aura. Nanti Melati juga ngomong kepada Wira dan sebagainya. Dan pada akhirnya terbongkarlah latar belakang si Aura ini. Yang membuat Aura tentunya bakalan panik nih. Dia aja panik ya guys ya sama Kevin yang sekarang sudah sangat amat tahu kalau yang hamil sekarang itu anaknya Kevin. Tapi kan si Aura ini tidak mau mengakui ya. Dia gak mau kalau nanti Kevin ini juga membongkar kebusukan dia. Jadi sekarang fokus si Aura ini ya cuma si Kevin doang nih. Gimana caranya untuk menutup mulutnya Kevin. Tapi di sisi lain ya kebusukan Aura yang lain pun bakalan terbongkar. Jadi latar belakang dia sebagai seorang biduan dangdut ini tuh bakalan terbongkar nih guys. Ke keluarga Baraguna. Dan tentu keluarga Baraguna ini semakin ya nggak respect lah sama si Aura ini ya, karena mereka aja tahu nih kalau Aura ini matre. Tapi setelah mereka tahu kalau si Aura ini ternyata adalah penyanyi dangdut yang memang nyanyi di bar ke bar, kemudian ya pokoknya survive banget lah hidupnya dan bisa dibilang ya dianggap murahan oleh keluarga Baraguna. Dan ya tentunya Niar malu dong kalau orang-orang jadi tahu Wira ini mempunyai istri kedua dan istri keduanya itu merupakan seorang penyanyi di bar. Jadinya pasti dia bakalan malu banget sehingga nanti Bu Niar pun akan memperlakukan Aura dengan sangat amat kurang ajar, jahat, apalagi setelah Aura berhasil melahirkan anak laki-laki. Karena setelah itu ya perjanjian di antara mereka, kontrak di antara mereka juga usai. Dan tentu Ibu Niar akan memperlakukan Aura seperti halnya dengan Ibu Sekar, ibunya Wira, di mana anak laki-laki tersebut ya dibesarkan oleh keluarga Baraguna, sedangkan wanita yang melahirkannya akan dibuang begitu saja dan tidak akan pernah dianggap lagi. Bahkan Aura pun juga nanti tidak akan pernah bisa bertemu dengan sang anak. Padahal anak itu adalah anaknya Kevin ya guys ya. Pastinya Kevin juga tidak terima dong kalau nanti anaknya malah dibesarkan sama orang lain. Karena dia aja tuh masih sanggup gitu untuk membesarkan Kevin ini, membesarkan anaknya dengan Aura ini. Dan padahal Kevin aja tuh udah mau bertanggung jawab loh. Dia mengatakan ya Aura mau dong untuk nikah sama dia. Orang dia mau bertanggung jawab kok atas kehamilan Aura ini. Karena emang dia sudah sangat amat jatuh cinta juga pada pandangan pertama kepada Aura. Tapi di sisi lain Aura ini menyakiti hati adiknya, menyakiti hati Melati. Jadi sebenarnya solusi yang paling baik kalau bagi Kevin itu ya Aura meninggalkan Melati dan Wira. Jujur kalau sebenarnya dia hamil anaknya Kevin, kemudian dia akan bersama dengan Kevin, Melati dan Wira juga akan bisa bersatu. Bahkan nanti Melati pun juga bisa dianggap ya hamil gitu ya, anak dari Wira, karena memang waktu itu kan mereka juga sudah pernah berhubungan dan kemungkinan Melati untuk hamil itu kan masih ada 2% ya guys ya. Dan kemungkinan itulah yang akan terjadi, yaitu Melati ini bakalan hamil anak laki-laki. Jadi sebenarnya cuma itu doang yang harus terbongkar. Cuma sayangnya memang Aura ini takut sekali untuk kehilangan harta. Karena dia itu berpikir ya dia nggak mau kalau anak itu diakui oleh Kevin. Yang dia mau anak itu anak dari Wira. Udah tetap aja Wira. Padahal dia sadar sendiri ya guys, dan tahu banget kalau sebenarnya si Kevin lah yang menghamili dia. Apalagi setelah Kevin meyakinkan dia kalau waktu itu ya Kevin hilaf melakukan kejahatan, ya bisa
karena memang dia cinta itu sama Aura, jadi dia sangat amat nafsuan banget nih sama Aura waktu itu, sehingga ya terjadilah hal tersebut yang membuat Aura sekarang dalam keadaan hamil. Tapi Auranya takut kehilangan harta, takut kehilangan mobil, rumah yang baru saja dia dapatkan juga atas nama dia dari keluarga Baraguna. Kemudian dia juga takut kehilangan Wira, apalagi Wira ini adalah laki-laki yang sangat amat dia idam-idamkan, bisa mencintai dia gitu yang dia pikirkan. Padahal sikap dari Wira itu sudah sangat amat telak ya guys ya, memperlihatkan kalau dia sangat amat jijik dan membenci Aura. Tapi Aura ini selalu saja berusaha gimana caranya untuk membuat kegaduhan dan kekacauan. Jadinya ya nanti siap-siap saja, semakin panjang Aura membuat keulah ya semakin mudah juga sebentar lagi kebusukan-kebusukan itu bakalan terbongkar. Apalagi Mbok Ana sepertinya mempunyai informasi-informasi yang cukup, ya bisa dibilang cukup valid lah. Mungkin dia pernah bertemu dengan Pak Helmi, mungkin dia teman dari Ibu Sekar juga, dan mungkin dia juga pernah menjadi salah satu korban dari keluarga Baraguna. Duh, udah gak sabar banget ya guys ya. Mbok Ana juga menceritakan tentang latar belakangnya Aura yang merupakan biduan dangdut yang belum diketahui oleh keluarga Baraguna dan Melati. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.